wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, silakan berdiri terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu rapi, makan, akan dikancingkan alma maternya. Nah, sampah, tolong dilihat, makan di bawah apakah ada sampah? Nah, siap semuanya? Siap. Nah, silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Gerak. Berdoa menurut keyakinan sumber daya masing-masing. Doa pelan. Doa selesai. Nah, silakan duduk. Nah, Ibu absenkan terlebih dahulu ya. Aan, Ani, Andre, Hafiz, Asti, Aulia, Aurel, Dela. Oke. Oh, sakit. Ada suratnya, Ami? Ada. Rahayu, Yora Febri, Yora Haliza, Yuli, Ulfa, Dika, Kiskil, Selmi, Tina, hadir semua ya? Ya. Kecuali Dela tadi yang sakit. Sakit. Nah, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita mulai dengan materi baru, yaitu materinya ini sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi waktu di SMP rasanya kita pernah belajar tentang sistem persamaan linier, tapi yang Dua dua variabel. variabel. Ya, yang 2 variabel kita pernah belajar. Kita lihat. Nah, ini contoh dari sistem persamaan linier yang 2 variabel. Ani membeli 2 buku dan 2 penghapus dengan harga 8.000. Kemudian Raka membeli 4 buku dan 3 penghapus dengan harga 15.000. Buatlah model matematikanya. Dari apa yang kamu ketahui tentang sistem persamaan linier 2 variabel, kira-kira bagaimana model matematikanya? 2. Siapa yang bisa? Tolong angkat tangannya dulu. Ya, silakan Ami. Bagaimana caranya? Yang pertama kita menentukan X dan Y-nya. Ya. Untuk X-nya kita jadikan buku dan untuk Y-nya kita jadikan penghapus. Untuk model matematikanya 2X ditambah 2Y sama dengan 8.000 rupiah. Yang kedua 4X ditambah 3X tambah 3Y sama dengan 15.000 rupiah. Ya. Bagus sekali Ami. Nah, yang lainnya ada yang ingin melengkapi dari jawaban Ami? Ya, silakan Tika. Untuk model X kita lambangkan dengan harga 1 buah buku, Y-nya kita bikin harga 1 buah penghapus, dan untuk model matematikanya 2X ditambah 2Y sama dengan 8.000 rupiah. Untuk yang kedua 4X ditambah 3Y sama dengan 15.000 rupiah. Ya, bagus sekali untuk Tika. Jadi sama-sama benar, tapi untuk Tika tadi lebih baik. Kenapa? Kita lihat yang ditentukan kan sini ada harga, bukan buah bukunya. Jadi untuk E itu kita misalkan harga 1 buah buku. Kemudian Y harga 1 buah penghapus. Dan harga sebuah penghapus sama dengan 8.000. Kemudian untuk persamaan yang kedua 4 harga sebuah buku ditambah 3 harga sebuah penghapus sama dengan 15.000. Jadi X dan Y, X-nya kita misalkan harga sebuah buku, Y-nya harga sebuah
menghapus. Jadi kita sudah bisa model matematikanya untuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, cara menyelesaikannya: eliminasi, substitusi, gabungan. Ya, jadi ada 3 cara. Sebenarnya banyak cara ya. Ada dengan cara determinan juga, kemudian ada dengan cara grafik. Nah, tapi untuk kali ini kita hanya 3 metode ini saja. Jadi metode eliminasi, substitusi dengan Gabungan. Itu ya kan kita pelajaran. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tadi kita dapat menyelesaikan masalah dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Jadi nanti apabila kita dihadapkan dengan sebuah soal, kemudian kita selesaikan dengan eliminasi boleh, substitusi boleh, gabungan boleh, semuanya itu akan memiliki hasil akhir yang sama. Ya, dia akan sama. Walaupun dengan eliminasi hasilnya juga sama, substitusi hasilnya juga sama, gabungan juga akan sama. Oke, kita lihat video motivasi berikut. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilqis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar Rp7.500. Bilqis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Ia hanya memiliki 1 lembar uang 5 ribuan. Apakah uang Rara? Nah, jadi nanti ini ya, videonya ini itu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 3 orang tadi, ya, 3 orang yang membeli peralatan tulis di koperasi. Nah, kemudian Rara yang terakhir tadi hanya memiliki uang 5.000, sedangkan dia mau membeli 1 penggaris, 1 buku dan air mineral. Apakah bisa uang 5.000? Nah, nanti akan kita jawab di akhir pembelajaran. Nah, jadi ini langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, jadi kita nanti berkelompok, kelompoknya akan Ibu berikan. Kemudian nanti ada Ibu berikan bahan ajarnya dan juga LKPD. Nah, silakan kamu menyelesaikan LKPD yang sudah disediakan nanti. Di LKPD ini ada 3 permasalahan. Ya, nanti silakan kamu selesaikan. Boleh dilihat sumbernya dari bahan ajar, boleh dari internet juga boleh. Ya. Kemudian nanti akan ada presentasi setiap kelompok. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Dan silakan difotokan dulu hasil diskusi di LKPD, difotokan ke grup WA kita. Nah, nanti akan Ibu tampilkan di depan. Nah, kemudian terakhir nanti kita ada quizzes, ya. Nanti kita silakan buka Androidnya, kita pakai quizzes untuk quiz. Nah, nanti hasilnya kan ada skornya nanti. Yang di bawah KKM nanti akan diberikan remedial di pertemuan. Nah, paham semuanya? Paham. Oke. Nah, di LKPD ini ada masalahnya. Nah, ya, ada masalahnya. Pina, Putra, dan Testi pergi ke toko buku Sumber di Pasar Sungai ini. Pina membeli 3 buku, 1 spidol dan 2 tinta seharga 17.200. Kemudian Putra membeli 2 buku, 2 spidol dan 3 tinta seharga 19.000
2 spidol dan 2 tinta seharga 14.000. Kemudian hitunglah berapa harga 1 buku, 1 spidol dan 1 tinta di toko buku sumber. Nah, jadi ini apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu? Siapa yang tahu? Apa yang akan kita buat dulu? Ya, silakan Tiga. Memisalkan X untuk harga sebuah buku, Y untuk harga sebuah spidol, dan Z untuk harga sebuah tinta. Jadi itu yang akan kita buat terlebih dahulu. Jadi kita buat persamaannya dulu. Ya, kalau sistem persamaannya 3 variabel berarti nanti persamaannya ada 3. Nah, ini masih metode penyelesaiannya eliminasi, substitusi, dan oke. Silakan kita duduk berkelompok. Ibu buat kelompoknya dulu. Ini kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama, Ami, Yora, Febri, Ikram, Rahayu. Kemudian kelompok 2, Yuli, Tika, Aan, Aurel. Kelompok 3, Yora, Haliza, Iskil, Ulfa, dan Aulia. Kelompok 4, Asti, Hafiz, Pina, dengan Selly. Nah, silakan duduk di kelompok. Oke, kursinya dan bagikan LKPD-nya. Amin, tolong kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2, Yuli, Yabes. Kelompok 3, Rizkil. Kelompok 4, Selmi. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Sudah? Ada permasalahannya di sana? Permasalahan pertama, permasalahan kedua, dan permasalahan ketiga. Sudah? Waktunya 30 menit. Jadi bisa satu soal 10 menit. Sudah? Nah, silakan dimulai mengerjakan ini sekarang. Langsung eliminasi ini dulu. Eliminasi nilai X ada persamaan 4 dan 3. Persamaan 4-nya berapa? Coba lihat. Persamaan 4-nya berapa?
tidak ada yang keluar. Karena Bapak Ibu sebagai guru yang untuk menuju kata masing-masing untuk mengikuti pelajaran mengajar selanjutnya. Jadi tolong masuk semuanya. Semuanya tidak ada yang keluar. Nah, silakan ada kendala. Yuli, yang ini 8 ya, terus 8 ditambah 8 Z, hasilnya adalah 52. yang ini kan sering dikalikan berapa untuk persamaan X kan eliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 3. Nah, di sini 4X ditambah Z sama dengan 14.000. Yang mau dieliminasi apa? X. Berarti ini kali 1, yang ini kali 4. Ini kan 4X tetap ya, 4X tambah Z sama dengan 14.700. Betul.
memasukkan nilai. Jadi sama dengan eliminasi, kita tidak boleh memasukkan. Jadi kalau eliminasi memang menghilangkan, kita menghilangkan. Jadi tidak ada metode yang lain. Nah, kalau substitusi ini kita merubah dulu, harus kita rubah dulu satu persatu. Kenapa? Supaya kita dapat nilai ini, nilai X yang akan kita masukkan. Jadi kalau substitusi kita harus memasukkan semua nilai, tidak boleh kita eliminasi. Nah, itu substitusi. Beda lagi kalau campuran eliminasi dengan substitusi, baru eliminasi dulu, kemudian dapat nilai, baru kita substitusikan. Nah, kita masukkan. Kalau ini memang pasti yang pertama persamaan dua kita rubah. Jadi kita rubah dapat nilai segini. Kemudian dari nilai X ini sama ini kan? Nah, baru kita masukkan semua persamaan ini. Berarti nilai X di persamaan yang pertama ini kita tukar jadi 14.000 dikurang 3 ini dikurang 3Z. Kenapa dikurang 3Y dikurang 3? Nah, ini pindah ruas. Oh, pindah ruas jadi pengurangan. Iya. Oke. Terima kasih. Nah, kan menggunakan cara substitusi. Jadi untuk yang disamakan dengan cara eliminasi. Beda lah. Beda. Kalau eliminasi apa? Menghilangkan. Menghilangkan. Kalau substitusi memasukkan. Nah, jadi memasukkan nilai. Beda. Jadi kalau eliminasi tidak boleh ada campurnya dengan substitusi. Nah, sama di bahan ajar ya, sama di bahan ajar. Memang eliminasi harus kita eliminasikan sampai mendapatkan nilai X, Y, dan Z-nya. Kemudian kalau substitusi memang kita masukkan semuanya. Oke? Kesimpulannya juga dibuat ya. Kesimpulannya dibuat. Baru nomor berapa? Kesimpulannya dibuat ya ini. Kelompok 1, kelompok 2. Gimana sekali? Ini nomor berapa? Tina? Bagaimana sekali? Ini nomor berapa? Tina? Berarti 8.000 dibagikan lagi 6. 6-nya dari mana? 6 dikurang kan dikurang 2. Hasilnya berapa? 1.330. Enggak banyak tiga-tiganya. Banyak. Nah, coba ada nggak harga 1.330? Berarti ada persamaan yang kurang pas. Nah, coba lihat di sini. Eliminasikan nilai Z. Ada persamaan. Sama 4-nya. Variabelnya apa saja bisa 4. Coba lihat. Persamaan 4. Apa pindah? 4X ditambah Z persamaan 6. Nah, persamaan 6-nya yang mau dihilang 5.700. Ini berapa? 39.400 dikurang 29.000 berapa? Nah, 10.400. Pina dapatnya berapa, Pina? Pina dapatnya berapa? Kalau di sini 10.400, berarti di sini berapa? 10.400. Nah, coba kurangkan 29.400 dikurang 10.400 dapatnya berapa?
19.000. Nih, buat 19.000 dibagi 6. Nah, berapa? Ibu. Ya. Berapa sih? Nah, berarti ada yang salah persamaannya. 333 diubah menjadi 3.165. Kan, kita lihat ini. Berarti ada persamaan Selmi yang salah. Ya, di persamaan yang ke-6. Yang Persamaan ke-6. Nah, ini. Ini dua eliminasi Y pada persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2-nya berapa? Coba lihat lagi persamaan 2-nya. 2x tambah 2y tambah 3z. Nah, 2x berapa Pina? 2x tambah 2y ditambah 3z sama dengan 19.000. persamaan ketiga sama dengan yang mau kita bisa langsung ini kan sudah sama jadi bisa langsung kurang iya kan? Ya? Nah, coba langsung saja. Nah, coba langsung. Kan nggak usah. Ini kan sudah sama ini. Yang kita mau eliminasikan Y. Y-nya kan sudah sama. Jadi kita langsung saja. Coba langsung di sini. Coba Selmi ini kurangkan. Ya ini persamaan 1 dengan 2 langsung bikin garis kurangnya di sini. Oh, berarti enggak lagi. Enggak, ini kan sudah sama. Y-nya kan sudah sama. Kita mengalihkan ini supaya apa yang mau kita eliminasikan sama. Kalau dia sudah sama, nggak usah kita kalikan, bisa langsung kita kurangi. Nah, coba Selmi kurangi, langsung ini sini. Langsung ini langsung. Nah, langsung bikin seperti ini. Berarti ini tidak pakai lagi ini. Nah, ini nggak pakai. Nah, ini nggak pakai lagi. Berarti ini langsung Selmi. Nah, Berarti langsung. oh iya ini nggak usah lagi di sini. Di sini saja. Berarti di sini 2 kurang X berapa? X 2Y dicoret. Oke, nah 3Z dikurang 2Z Min z. Ditambah ditambah. Oke. min z. Kok min 3 dikurang Oh 2. iya. Z. Ini nggak pakai. Sini berapa? 19.700. Nah, baru di sini eliminasi nilai Z pada persamaan 4 yang di belakang dengan persamaan 6 ini, persamaan 6-nya. Nah, coba Selmi ulang. Berarti yang ini enggak lagi. Enggak lagi. Nah, di sini aja, di bawah saja. Sudah, ya? Untuk Yang nomor 3 gimana? Yang nomor boleh bebas. Yang nomor 3 ini kan tidak ada keterangan mau buat substitusi, eliminasi atau gabungan. Jadi silakan pilih mana yang rasanya mudah. Nah, nanti yang di terakhir ini, di belakang terakhir ini, nah ini kan ada yang terakhir ini. Kesimpulannya, kenapa metode itu mudah? Jadi yang mana? Kan eliminasi sudah ada tadi, substitusi juga sudah di persamaan pertama, persamaan kedua, eliminasi di persamaan pertama. Kalau gabungan kan kita tinggal menggabung eliminasi dengan substitusi. Nah, dari 3 metode itu mana yang paling mudah? Itu selesaikan itu. Boleh pilih bebas, ya. Silakan yang ketiga lagi ini. Sudah? Kalau mau ini sudah? Sudah. Kesimpulannya ada diisi. Sudah? Kesimpulannya? Kesimpulannya ada? Ini kesimpulannya dibuat. Kesimpulannya Yang terakhir. ini untuk yang nomor 3 kesimpulannya. Oh, ini kesimpulan nomor 3. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 3 nanti ya. 3. Untuk masalah pertama ada kesimpulannya, masalah kedua ada kesimpulannya, dan ketiga ada kesimpulannya. Masalah pertama. Ini kesimpulan. Ini Jadi
Untuk masalah pertama kan kita pakai eliminasi. Iya. Jadi apa kesimpulan dari langkah eliminasi yang telah kita? Nah, kemudian yang kedua substitusi. Bagaimana cara kamu menyelesaikan substitusi? Berikan langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga baru kan terserah ya, bebas metodenya. Kenapa bisa dianggap mudah? Untuk kesimpulannya kalau sudah semua Iya kan untuk peringatan. Peringatan pergi ke pusat. ya silakan. Persamaan tiganya ini ya, coba dibuat dulu persamaan tiganya. Apa persamaan tiganya? 3y ditambah 2z sama dengan, nah kemudian mensubstitusikan persamaan 5 ke persamaan 3. Nah ini persamaan 5 nya apa dapatnya? 43.000 ditambah X. Z kan? Z sama dengan 43.000 tambah X. Tukar harga Z menjadi ini. Jadi 3Y tetap ditambah 2 X sama dengan 360.000. coba 3Y ditambah kali silang kali ke dalam 86.000 ditambah 2X. dengan 300. ini boleh Berarti 120.000 dikurang 360.000 dikurang 86.000 274.000. Nah, berarti di sini 2 masih tetap kan? 2x ditambah 3y sama dengan 274.000. Nah, persamaan 6. Persamaan 4 ke persamaan sama dengan 274.000. Nah, persamaan 6.
fotonya kita acak dulu pemilihannya. Kita lihat kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil. Dua. Oke, kelompok satu. Oke, selanjutnya Udah kesemua ya. kelompok 4. Nasibnya. Mana kelompok 4? Kamu bagus sekali. Bilang kayak gini. Kelompok 3. Dan terakhir kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 dulu disiapkan foto untuk presentasinya. Untuk kelompok 1 dulu kirimkan ke grup WA. Cuman foto lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Ali. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sistem persamaan linear 3 pH. Untuk yang pertama yaitu permasalahan Pina, Putra, dan Desi pergi ke toko buku sumber di pasar Sungai Penuh. Pina membeli 3 buku, 1 spidol dan 2 tinta seharga Rp17.200. Putra membeli 2 buku, 2 spidol dan 3 tinta seharga Rp19.700. Desi membeli 1 buku, 2 spidol dan 2 tinta seharga Rp14.000. Ke depan dulu. Hitunglah berapa harga 1 buku, 1 spidol dan 1 tinta di toko buku sumber tersebut dengan menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama kita harus menentukan X, Y, dan Z-nya. Untuk X dijadikan harga sebuah buku, untuk Y-nya dijadikan harga sebuah spidol, untuk Z-nya dijadikan harga sebuah tinta. Untuk model pendidikannya 3X ditambah Y tambah Z tambah 2Z sama dengan Rp17.200. Untuk persamaan yang kedua 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan Rp19.700. Kemudian untuk persamaan nomor 3 X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp14.000. Kemudian untuk mengeliminasikan variabel Y pada persamaan 1 dan 2 menghasilkan 4X ditambah Z sama dengan Rp14.700. Kemudian mengeliminasikan variabel X pada persamaan 4 dan 3 menghasilkan 8Y ditambah 7Z sama dengan min Rp41.300. Kemudian mengeliminasikan Y pada persamaan 2 dan persamaan 3 menghasilkan 2X ditambah 2Z sama dengan Rp11.400. Eliminasikan nilai Z pada persamaan 4 dan 6 menghasilkan X sama dengan Rp3.000. Kemudian untuk Z-nya kita hasilkan Rp2.700.
Selanjutnya mengeliminasikan persamaan X bersama 1 dan bersama 2 menghasilkan min 4Y dikurang 5Z sama dengan Rp24.700. Dan yang terakhir mengeliminasikan X dari persamaan 2 dan persamaan 3 menghasilkan Y-nya Rp12.000. Berarti harga satu bukunya berapa? Harga satu bukunya Rp3.000. Untuk harga satu spidol Rp2.700. Kan permasalahan yang kedua 2 kilo daging dan 1 kilo udang dengan harga Rp305.000. Ibu Eka beli 3 kilo telur dan 1 kilo daging dengan harga Rp131.000. Ibu Putu beli 3 kilo daging dan 2 kilo udang dengan harga Rp360.000. Jika Ibu Aniza membeli 3 kilo telur, 1 kilo daging dan 2 kilo udang, berapakah harga yang harus ia bayar? Dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama kita memisalkan X sama dengan harga 1 kilo telur, Y kita jadikan harga 1 kilo daging, dan Z dijadikan harga 1 kilo udang. Jadi jumlah harga yang harus dibayar Ibu Aniza untuk 3 kilo telur, 1 kilo daging, dan 2 kilo udang sebanyak Rp251.000. lanjut permasalahan ketiga, memakai apa? Gabungan. Gabungan. Ya. Tiga bersaudara, Lia, dan Pia belanja di Los Bosmagno. Mereka membeli apel, jambu, dan mangga dengan hasil masing sebagai berikut. Lia membeli 2 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp40.000. Ria membeli 1 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp43.000. Pia membeli 3 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp71.000. Ibu memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada dia. Jika ibu menyuruh dia untuk membeli 2 apel, 3 jambu, dan 1 mangga, berapakah sisa uang kembalian yang akan diberikan dia kepada ibunya? Yang pertama kita misalkan X sama dengan harga 1 buah apel, dan untuk Y-nya kita jadikan harga 1 buah jambu, dan untuk Z-nya kita jadikan harga 1 buah mangga. Jika sisa uang kembalian yang akan dia berikan kepada ibu adalah Rp33.000. Ya, Rp33.000. Ya, Itu sisanya. sisanya. Ya. Bagaimana kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari hasil kelompok 1, mulai dari permasalahan pertama, permasalahan kedua. Oke, silakan Tika. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tika Adamsari dari ruang kedua. Di sini saya ingin menanyakan apa kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan pertama. Terima kasih. Ya. Silakan kesimpulan. Tapi yang ditanya dari kelompok 1, kesimpulan dari kelompok kesimpulan. Baik, Silakan. di sini kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Tika Adamsari. 2. Kelompok 2 yaitu kesimpulan. Yang pertama itu kita dapat menempuh langkah dalam menyelesaikan metode eliminasi. Yang pertama mengeliminasikan salah satu perubahan, misalnya Z dari sama 1 dan 2
menghasilkan salah satu perubahan, misalkan Z dari persamaan 2 dan 3 menghasilkan salah satu perubahan X dari persamaan 4 dan 5 menghasilkan Y dari persamaan 4 dan 5 menghasilkan Y dari persamaan 1 dan 2 mengeliminasikan Y dari persamaan 2 dan 3. Mana Tika dari kelompok 2? Sudah paham? Sudah paham ya. Jadi yang bertanya dari Tika tadi itu langkah-langkah eliminasi yang diterapkan oleh kelompok 1. Nah, silakan disimpulkan dulu kelompok 1 hasil seluruhnya. Misalnya dari permasalahan pertama hasilnya berapa, permasalahan kedua hasilnya berapa, dan permasalahan ketiga hasilnya berapa. Hasil yang akhir. Yang pertama untuk permasalahan yang pertama itu satu buah buku seharga Rp3.000, kemudian satu buah spidol dengan harga Rp12.000, kemudian satu tinta dengan harga Rp2.700. Kemudian untuk permasalahan yang kedua 1 kilo telur dengan harga Rp17.000, kemudian 1 kilo daging dengan harga Rp60.000, kemudian 1 kilo udang seharga Rp3.000. Dan untuk hasil persamaan nomor 3 harga satu apel seharga Rp17.000. Jadi untuk harga satu buah jambu seharga Rp10.000, satu buah mangga seharga Rp9.000. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kelompok 4. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Akan disampaikan oleh Pina Dari permasalahan pertama, yaitu Bina, Putra, dan Desi pergi ke toko buku Sumbar di Pasar Sungai Penuh. Bina membeli 3 buku, 1 spidol, dan 2 tinta seharga Rp17.200. Putra membeli 2 buku, 2 spidol, dan 3 tinta seharga Rp19.700. Desi membeli 1 buku, 2 spidol, dan 2 tinta seharga Rp14.000. Hitunglah berapa harga 1 buku, 1 spidol, dan 1 tinta di toko buku Sumbar. Di sini kami menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama yaitu memisahkan dari setiap harga. Misalkan X sama dengan harga sebuah buku, Y harga sebuah spidol, dan Z harga sebuah tinta. Adapun nilai X ataupun harga sebuah buku adalah Rp3.000. Nilai Y atau harga sebuah spidol Rp2.800. Nilai Z ataupun harga sebuah tinta Rp2.700. Pada permasalahan kedua, yakni Ibu Yanti pergi ke pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh untuk membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Ibu Eka membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp131.000. Ibu Putu membeli 3 kg daging, 2 kg udang dengan harga Rp360.000. Jika Ibu Anissa membeli 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang
Berapa harga yang harus ia bayar? Di sini menggunakan metode substitusi. Langkah yang harus diselesaikan dengan cara memisalkan X sebagai harga per kilogram telur, Y harga per kilogram daging, dan Z harga per kilogram udang. Adapun contoh persamaannya, 5X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp305.000 adalah persamaan pertama. 3X ditambah Y sama dengan Rp131.000 adalah persamaan kedua. 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp360.000 adalah persamaan ketiga. Langkah selanjutnya, mensubstitusi persamaan 1 dan 3 untuk menghasilkan persamaan keempat. Selanjutnya, mensubstitusikan persamaan 2 dan 4 untuk menghasilkan nilai X. Selanjutnya, mensubstitusikan persamaan kedua untuk menghasilkan nilai Y dengan memasukkan nilai X. Selanjutnya, mensubstitusi persamaan 1 sehingga menghasilkan nilai Z. Jadi, harga 1 kg telur seharga Rp17.000, harga per kilogram daging Rp80.000, dan harga per kilogram udang Rp60.000. Jika Ibu Aniza membeli 3 kg daging, 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang, maka Ibu Aniza akan membayar Rp251.000. Jadi, uang yang harus dikeluarkan Ibu Aniza sebanyak Rp251.000. Pada permasalahan ketiga, yaitu 3 bersaudara Lia, dan Via berbelanja di los buah Sungai Teluk. Mereka membeli apel, jambu, dan mangga dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Lia membeli 2 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp47.000. Lia membeli 1 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp43.000. Via membeli 3 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp71.000. Ibu memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada Lia. Jika ibu menyuruh Lia untuk membeli 2 apel, 3 jambu, dan 1 mangga, berapakah sisa uang kembalian yang akan diberikan Lia kepada ibu? Kami menggunakan metode gabungan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Memisalkan X sebagai harga per kilogram apel, Y sebagai harga per kilogram jambu, dan Z sebagai harga per kilogram mangga. Jika ibu menyuruh Lia membeli 2 apel, 3 jambu, dan 1 mangga, maka harga yang harus dikeluarkan Lia sebesar Rp67.000. Jika ibu memberi uang kepada Lia Rp100.000, maka Lia akan mengembalikan Rp33.000 kepada ibu. Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Ada. Ya, silakan kami dari kelompok 1. Baik, di sini kami akan menanggapi dari kelompok 4, yaitu tentang sistem pemahaman linear 3 PFF pada permasalahan pertama. Jadi, berapa harga satu tinta untuk permasalahan yang pertama? Terima kasih. Permasalahan pertama. Silakan ditanggapi. Boleh yang lain dari anggotanya? Katanya Pina, yang lainnya belum menanggapi. Serni akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi harga per 1 tinta Rp2.700. Bagaimana dari kelompok tadi? Sama ya berarti.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akan dibaca oleh Permasalahan 1. Pina, Putra, dan Desi pergi ke toko buku sumber di pasar Sungai Gunung. Pina membeli 3 buku, 1 spidol dan 2 tinta dengan harga Rp17.200. Putra membeli 2 buku, 2 spidol dan 3 tinta dengan harga Rp19.700. Dan Desi membeli 1 buku, 2 spidol dan 2 tinta dengan harga Rp14.000. Hitunglah berapa harga 1 buku, 1 spidol dan 1 tinta di toko buku sumber dengan menggunakan metode eliminasi. Kita misalkan variabel X adalah harga sebuah buku, variabel Y harga sebuah spidol, dan variabel Z harga sebuah tinta. Jadi harga 1 buah buku sama dengan 3.000, harga 1 buah spidol adalah 2.800, dan harga 1 buah tinta adalah 2.700. Untuk permasalahan kedua, Ibu Yanti pergi ke pasar Tanjung Bajore, Sungai Gunung untuk membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga Rp305.000. Ibu Eka membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp131.000. Ibu Putu membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp360.000. Jika Ibu Aniza membeli 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang, berapakah harga yang harus dia bayar? Dengan menggunakan metode substitusi, variabel X adalah harga telur, variabel Y adalah harga daging, dan variabel Z adalah harga udang. Jadi jumlah harga yang harus dibayar Ibu Aniza yaitu Rp251.000. Untuk permasalahan ketiga, 3 bersaudara Lia, dan Via berbelanja di los buah Sungai Gunung. Mereka membeli apel, jambu, dan mangga dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Lia membeli 2 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp47.000. Lia membeli 1 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp43.000. Pia membeli 3 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga Rp71.000. Ibu memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada Lia. Jika Ibu menyuruh Lia untuk membeli 2 apel, 3 jambu, dan 1 mangga, berapakah sisa uang kembalian yang akan diberikan Lia kepada Ibu? Kita misalkan variabel X untuk apel, variabel Y harga 1 jambu, dan variabel Z harga 1 mangga. Dengan model matematikanya, persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp47.000. Persamaan 2, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp43.000. Dan persamaan 3, 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp71.000. Dengan mengeliminasikan Z pada persamaan 1 dan 3 akan mendapatkan persamaan 4. Mengeliminasikan Z pada persamaan 2 dan 3 akan mendapatkan hasil dari variabel X. Selanjutnya, mensubstitusikan nilai X ke persamaan 4 akan mendapatkan hasil variabel Y. Kemudian mensubstitusikan nilai X dan Y ke persamaan 1 akan mendapatkan nilai dari variabel Z. Jadi, Lia membeli 2 apel, 3 jambu, dan 1 mangga, maka harganya adalah Rp67.000. Maka sisa uang kembalian yang akan dia berikan kepada Ibu adalah Rp100.000 dikurang Rp67.000 adalah Rp33.000. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 4
ingin mengajukan pertanyaan pada permasalahan 2 dengan menggunakan metode substitusi. Berapakah harga per kilogram telur? Harga telur diperoleh dari mensubstitusikan persamaan 4 ke 6. Hasilnya adalah 17.000. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan ini kelompok terakhir, kelompok 2, silakan menyajikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Sudah dikirim kita. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami yang disampaikan oleh Yuli Kurnia Putri. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada permasalahan pertama, Pina, Putra, dan Desi pergi ke toko buku Sumber di pasar Sungai Penuh. Pina membeli 3 buku, 1 spidol, dan 2 tinta seharga 17.200. Putra membeli 2 buku, 2 spidol, dan 3 tinta seharga 19.700. Desi membeli 1 buku, 2 spidol, dan 2 tinta seharga 14.000. Hitunglah berapa harga 1 buku, 1 spidol, dan 1 tinta di toko buku Sumber. Di sini kami membuat metodenya. X sama dengan harga sebuah buku, Y sama dengan harga sebuah spidol, Z sama dengan harga sebuah tinta. Dengan model matematikanya, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.200. 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 19.700. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 14.000. Maka diperoleh harga 1 buku 3.000, 1 spidol 2.800, dan 1 tinta 2.700. Permasalahan kedua, Ibu Yanti pergi ke pasar Tanjung Bajure, Sungai Penuh untuk membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga 305.000. Ibu Eka membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga 131.000. Ibu Putu membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga 360.000. Jika Ibu Aniza membeli 3 kg telur, 1 kg daging, dan 2 kg udang, berapa harga yang harus ia bayar? Kami memperoleh X sama dengan 17.000, Y sama dengan 80.000, dan Z sama dengan 60.000. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu? Ya, silakan. Baik, di sini kami dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Jadi berdasarkan hasil paparan dari kelompok 2 tentang 3 masalah tadi, coba dijelaskan kesimpulannya ketiga-tiganya. Terima kasih. Kesimpulan yang kami perolehkan dari ketiga-tiga permasalahan tersebut, dari permasalahan pertama, kami memperoleh nilai 1 buah atau harga 1 buah buku sebanyak Rp3.000. Harga 1 buah spidol dengan harga 2.800, harga 1 tinta dengan harga 2.700. Dari permasalahan kedua, yang kami peroleh harga 1 kg telur dengan harga 17.000,
harga 1 kg daging dengan harga 80.000, harga 1 kg udang dengan harga 60.000. Dan dari permasalahan ketiga yang kami peroleh, harga 1 buah apel seharga 14.000, harga 1 jambu seharga 10.000, dan harga 1 mangga seharga 9.000. Itulah hasil yang kami peroleh dari 3 permasalahan tersebut. Silahkan ditutup dulu, Aan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk terlebih dahulu. Kita lihat dari 3 permasalahan yang telah kamu selesaikan. Coba perhatikan semuanya. Nah, dari permasalahan 3 permasalahan tersebut yang sudah kamu selesaikan, yang pertama pada permasalahan pertama, ya. Pada permasalahan pertama itu dengan cara apa? Eliminasi. Eliminasi. Ini dengan metode Eliminasi. eliminasi. Dengan metode eliminasi. Nah, coba siapa yang mau membaca? Coba Selmi, tolong baca permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama. Vina, Putra, dan pergi ke toko buku Sumber di pasar Sungai Kedung. Vina membeli 3 buku, 1 spidol, dan 2 tinta seharga 17.200. Putra membeli 2 buku, 2 spidol, dan 3 tinta seharga 19.700. Daisy membeli 1 buku, 2 spidol, dan 2 tinta seharga 14.000. Hitunglah beberapa harga 1 buku, 1 spidol, dan 1 tinta di toko buku Sumber dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, coba perhatikan. Jadi di sini permasalahan yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini untuk persamaan yang pertama dari soal itu apa? Coba. Dari soal yang pertama tadi. Misalkan harga 1 buah buku. Oke, kita misalkan dulu ya. Ya. Kita misalkan dulu. Misalkan harga 1 buah buku dilambangkan dengan X. 1 buah buku. Dilambangkan dengan X. Oke, berarti ini kita misalkan dulu X. Kemudian harga 1 buah spidol. Bilang apa? Y. Kemudian harga 1 buah tinta. Z. Kita buat persamaannya. Nah, yang pertama tadi apa? Soalnya Vina membeli apa di sana? Vina, 2 buku, 1 spidol dan 2 tinta. apa? Berapa buku? 3. 3 buku. Berarti 3 buku. 3 X. 3 X. ditambah Y. Tambah Y. Tambah 2Z 2Z. sama dengan 17.200. Kemudian persamaan ini jadi persamaan yang Pertama. pertama. Persamaan kedua 2X 2X ditambah 2Y ditambah 2Y tambah 3Z 3Z sama dengan 19.700. ini persamaan Kedua. yang ketiga X X ditambah 2Y 2Y tambah 2Z 2Z sama dengan 14.000. 14.000. Ini persamaan ketiga. Ketiga. Kita lihat, kita mau menggunakan metode eliminasi. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan apa? Mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2. Oke, boleh ya? Boleh. Lihat, kita akan mengeliminasi variabel Y. Eliminasi Y dari persamaan 1 buah. 1 dan 2. persamaan satunya yang ini Ya. 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan
dengan 17.200. kemudian di sini persamaan duanya 2x 2x Ditambah 2y tambah 3z sama dengan 19.700. kita eliminasi. Eliminasi berarti y-nya yang akan kita hilangkan. Ya. Nah, ini y. Y ya. Ya. Kita harus membuat y itu supaya dia sama sama. Nah, apa? Di sini y-nya 1, di bawah y-nya 2. Jadi kita perlu Mengalikan. kita kali. Yang di atas kita kali dua. dua. Yang di bawah kita Kali kali 1. Oke. Dah, kita kali. Di sini 3x dikali 2 berapa? 6x. Y dikali 2 2y. kemudian di sini 2 tetap ya? ya. Karena dia kali 1. 1. Berarti di sini 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 19.700. Kalau yang di atas tadi berapa? 34.400. Oke. Kita apakah kita kurang atau kita tambah supaya dia hilang? Kurang. Kita kurangi ini habis. Oke. 6 ya. Lalu dikurang. 6 dikurang 2 4 x ditambah z sama ditambah dengan z z sama dengan 14.700. 14.000. 700. Nah, ini kita jadikan persamaan 4. Sama 4 ya. Kita jadikan persamaan keempat. Nah, sampai sini paham ya? Dapat persamaan keempat. Jadi kalau eliminasi kita tidak boleh dan substitusikan. Ya. Kalau substitusi tidak boleh kita eliminasi. Oke. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Sudah. Nah, jadi dapat persamaan keempat. 4. Nah, apa lagi kemudian yang akan kita lakukan? Mengeliminasi variabel x pada persamaan 4 dan 3. Kita mengeliminasikan. Nah, di sini ya, ini supaya lebih mudah. Ini kan y dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita boleh eliminasi lagi. Ini kedua, ini pertama ya. Ya. Untuk yang Langkah pertama. Langkah keduanya boleh kita eliminasikan Variabel x pada persamaan 4 dan 3. boleh. Nah, ini supaya lebih mudah. Kalau yang pertama tadi kita eliminasikan y persamaan 1 dengan 2. Nah, kemudian kalau kamu di LKPD apa yang kamu lakukan? Mengeliminasi variabel x pada persamaan 4 dan 3. Boleh. Tapi supaya lebih teratur, nah, eliminasikan kalau sudah pertama y, kedua boleh y. Tapi persamaannya persamaan 2 dengan 3. Ya. Nah, jadi pertama eliminasi y dari persamaan 1 2, kemudian eliminasikan persamaan. Eliminasikan y dari persamaan 2 dan 3. Nah, kalau ini apa jadinya? Persamaan 2 ya dia? Ya. 2x 2x Ditambah ditambah 2y ditambah 3z ditambah 3z. 3z sama dengan 19.700. 19.000. Kemudian persamaan ketiga X ditambah 2y ditambah 2z Ditambah 2z sama dengan 14.000. 14.000. Nah, ini kita eliminasikan y. Nah, eliminasikan y, langsung kita eliminasikan y. Kenapa? Langsung saja. Karena nilainya sudah sama. Nilainya sudah sama ya Nilai antara persamaan. y-nya. Ini nilainya sudah sama. Jadi kita tidak perlu mengalihkan seperti yang di sini. ya. Jadi langsung saja. Nah, langsung saja maka hasilnya di sini X tambah Z x ditambah z Sama dengan 5.700. 5.700. Ini kita dapatkan persamaan ke 5. 5. Nah, dapat ini. Ini x dan z sama variabelnya. Nah, baru
kita eliminasikan persamaan 4 dengan 5 supaya mudah. Berarti langkah pertama kalau Y yang kita eliminasikan, berarti yang kedua juga harus Y. Kalau X kita eliminasikan, yang kedua juga harus X. Kalau Z yang kita eliminasikan pertama kali, yang kedua harus juga Z. Supaya nanti persamaan 4 dengan 5-nya bisa sama variabelnya. Nah, kita lanjut ke langkah yang kelima. Jika dapat kita persamaan ke-6, kita sudah eliminasikan X dari persamaan 1 dan 2. Kemudian kita eliminasi juga X dari persamaan dari persamaan enggak, Bu. Eliminasi Z dari persamaan 5 dan 6. 5 dan 6. Bisa? Nggak bisa. Mana bisa? Oh iya. Ini variabelnya X dengan Z. Kalau Y dengan Z. Berarti kita cari lagi persamaannya. Berarti eliminasi, makanya bilang harus runtut tadi. 2 dan 3. Nah, 2 dan 3. Kalau kita eliminasi X yang pertama, berarti yang kedua juga X. Supaya runtut. Kemudian dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 tadi berapa? 2X ditambah 2Y Ditambah 2Y ditambah 3Z ditambah 3Z sama dengan 19.700. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 14.000. 14. Yang kita eliminasikan apa? X. X. Berarti di sini kalikan 1, kalikan 2. Berapa yang 2, kita 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 19.700. Oke. Yang ini 2X 2X ditambah 4Y 4Y ditambah 4Z sama dengan 28.000. 8.000. Berapa Y? 16.800 Dibagi 6. bagi 6 berapa? 2.800. 2.800. Yang terakhir apa yang tidak ada kita? X. Z-nya sudah ada, Y-nya sudah Y-nya ada. sudah ada. Yang kita cari nilai X. apa yang ada variabel X-nya? Oh, persamaan 4 dan 5. Oke. Eliminasi Nah, eliminasi Z-nya yang kita eliminasikan pada persamaan 4 dan 5. dari persamaan 4 dan 5. 4 dan 5. 5. X sama dengan 9.000 Bagi 3, 3.000. 3.000. Di sini dapat nilai X-nya 3.000, Z-nya, 2.700, Y-nya. 2.800. Jadi berapa harga satu buku? 3.000. 3.000. Ini buku ya. Jadi harga satu buku berapa? 3.000. Harga 1 spidol Satu 2.800. 2.800. 800. Harga Satu tinta 2.700. 2.700. Ya, Bu. Silakan buka HP-nya masing-masing. Sudah, silakan cari di Google Quizzes. Sudah, join again. Silakan join again. Join ke Quizzes. Kodenya ini 485946. Kode untuk Quizzes. Quizzes, Bu. Biar dapat buku. Ulang ke Google. Ke Google, kemudian join again. Sudah? Belum, Bu. Empat orang lagi. Dua orang. Kita mulai ya? Belum. Amin belum masuk? Udah. Udah. Aku
Kita mulai dari Satu. kita dipilih beras jenis mana yang terima. Oke, sudah. Jadi ini hasil kuis kita. Nanti yang akan ibu langsung di laptop nanti. Hasilnya kan ada skornya nanti. Yang di bawah KKM nanti akan diberikan remedial. Hasil kita belajar diskusi kelompok tadi, kemudian presentasi. Silakan disimpulkan kesimpulannya mulai dari kelompok 1. Kesimpulan dari permasalahan 1 yaitu langkah-langkahnya untuk menyelesaikan metode eliminasi bersama mengeliminasikan salah satu perubahan misalnya dari persamaan 1 dan 2, mengeliminasikan persamaan Z dari persamaan 2 dan 3, mengeliminasikan perubahan X dari persamaan 4 dan 5, mengeliminasikan Y dari persamaan 4 dan 5, mengeliminasikan Y dari persamaan 1 dan 2, mengeliminasikan Y dari persamaan 2 dan 3, dan yang terakhir eliminasi X dari persamaan 6 dan 7. Kemudian kesimpulan dari permasalahan 2 yaitu mengubah persamaan 2, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1, substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6, substitusikan nilai X ke persamaan 4 dan ke 5 yang cara menghitung jumlah harga yang harus dibayar atau dikembalikan oleh saudara Ani tadi. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga. untuk kesimpulan yang ketiga yaitu kami menggunakan metode gabungan karena metode gabungan kami anggap lumayan mudah dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1. Dan dari kelompok 3. Kesimpulan dari permasalahan pertama yaitu mengeliminasi salah satu perubahan misal Z dari persamaan 1 dan 2, mengeliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 5, mengeliminasi salah satu peubah Y pada persamaan 2 dan 3, mengeliminasi salah satu peubah Z dari persamaan 4 dan 6, mengeliminasi nilai X dari persamaan 4 dan 5. Kesimpulan dari permasalahan kedua, 1. Memisalkan variabel X untuk telur, Y untuk daging, dan Z untuk udang. 2. Menentukan model persamaan matematika. 3. Mengubah persamaan 2. 4. Mensubstitusikan persamaan 4 ke 1, persamaan 4 ke 3, persamaan 5 ke 6. 5. Mensubstitusikan nilai Y. Kesimpulan untuk permasalahan ketiga, metode yang kami anggap mudah adalah metode eliminasi. Karena metode eliminasi adalah metode yang cukup terbilang mudah dari metode yang lain. Metode eliminasi metode yang mudah dipahami dan cara penyelesaiannya dengan menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari kesimpulan kita tadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi ini ada beberapa kesimpulan yang kita peroleh. Nah, coba perhatikan. Jadi yang pertama dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel bisa disingkat SPLTV itu memiliki pengertian sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi dia perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi bedanya hanya terdapat di variabel. Jadi persamaan linear 2 variabel ada 2 peubahnya, yang 3 variabel dia ada 3 peubahnya, yaitu X
Y, dan Z. Kemudian ini ada bentuk-bentuk umumnya. Kemudian penyelesaiannya menggunakan 3 cara: eliminasi, substitusi, dan penggabungan. Udah? Oke, kemudian tolong dilihat buku paket halaman 34. Jadi PR-nya nanti itu nomor 1 dan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Jadi 1, 2, dan 3. Dan kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem ketidaksamaan linier 2 variabel. Jadi kalau ini sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk minggu depan itu sistem persamaan linier ketidaksamaan linier 2 variabel. Dan untuk akhir dari pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelas Ani untuk doa. Siap, Bro. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, baiknya kita doa. Doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, terima kasih.